sekitar bulan Oktober 2020, MS menemui AZ, Wakil Ketua DPR RI di rumah dinas di Jakarta Selatan, dan menyampaikan permasalahan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan dan terjadi di daerah pemerintahan Kota Tanjung Balai. Jadi MS menyampaikan bahwa ada penyelidikan KPK tentang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintahan Kota Tanjung Balai. Setelah itu, saudara AZ memerintahkan kepada ajudan untuk menghubungi SRP. AZ langsung memperkenalkan MS dengan SRP, dan dalam pertemuan tersebut MS menyampaikan permasalahan terkait dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintah Kota Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK dengan maksud untuk tidak dinaikkan ke tahap penyidikan, dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Anda termasuk orang yang tidak percaya dengan KPK, tidak lagi punya harapan terhadap KPK. Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Sudah banyak yang tidak lagi percaya pada KPK. Bahkan banyak tokoh-tokoh, mulai dari tokoh politik, mulai pengamat, dan juga kalangan media sebenarnya sudah cukup lama tidak percaya dengan KPK. Ini tentu saja dikaitkan dengan revisi dari Undang-Undang KPK yang kemudian kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Apa saja sih sebenarnya membuat orang kemudian tidak percaya kepada KPK, tidak lagi berharap KPK bisa menjadi lembaga yang bisa kita andalkan untuk memberantas tindak korupsi di negeri kita tercinta ini? Setidaknya ada beberapa poin. Pertama, kewenangan penyadapan. Itu harus dengan izin dari Dewan Pengawas, dan itu pun boleh dilakukan setelah tahapan penyidikan, karena sebelumnya biasanya ada tahap penyelidikan dan penyidikan. Justru selama ini sebenarnya soal penyadapan inilah menjadi salah satu kunci, menjadi senjata ampuh dari KPK untuk menyelidiki kasus korupsi. Dan operasi-operasi tangkap tangan yang selama ini banyak dilakukan oleh KPK ini bermula dari penyadapan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Poin yang kedua, KPK itu tidak boleh lagi, tidak diberi kewenangan untuk mengangkat penyelidik dan penyidik mandiri. Karena itu KPK tetap mengandalkan penyidik yang disumbang oleh beberapa instansi. Selama ini ada dari kepolisian, dari kejaksaan, dan juga dari BPKP. Padahal seperti kita ketahui, mengapa kemudian dibentuk KPK? Karena kan ada ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan. Jadi kalau sekarang kemudian KPK tidak boleh lagi mengangkat penyidik secara mandiri, maka KPK sangat bergantung pada penyelidik dari instansi-instansi, terutama kepolisian dan kejaksaan. Berikutnya, dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK ini disebutkan bahwa KPK itu memiliki kewenangan untuk melakukan SP3. SP3 adalah surat pemberitahuan penghentian penyidikan. SP3 adalah kewenangan yang selama ini dimiliki oleh kepolisian, dan KPK tidak mengenal itu. Jadi artinya kalau orang ditangkap oleh KPK, tidak ada lagi penghentian penyidikan, langsung kasusnya berlanjut ke pengadilan, sampai nanti kemudian terbukti di pengadilan apakah dia salah atau tidak. Dan selama ini KPK memang cukup efektif, hasil penangkapannya biasanya kemudian dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Dan poin lain yang menjadi banyak sorotan adalah diangkatnya alih status dari karyawan KPK itu menjadi ASN, aparatur sipil negara. Jadi KPK tidak lagi sebagai lembaga independen, tapi dia sudah menjadi lembaga aparatur sipil negara. Karena itu tradisi-tradisi sebagai aparatur sipil negara kemudian juga harus diadopsi oleh KPK. Ini
yang dikhawatirkan kemudian menjadikan KPK tidak lagi independen. Selain revisi undang-undang, kepercayaan publik terhadap KPK adalah terpilihnya pimpinan KPK atau pimpinan KPK yang sekarang dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri. Jadi Firly Bahuri ini adalah seorang polisi aktif yang kemudian terpilih menjadi ketua KPK. Sejak Firly Bahuri mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK dan kemudian lolos di pansel dan mengikuti tahapan seleksi di DPR, orang sudah mulai tidak percaya. Bahkan bukan hanya publik yang tidak percaya, kalangan internal dari karyawan KPK sendiri juga menyatakan tidak kepercayaan. Bahkan mereka sampai membuat petisi. Mengapa kemudian terjadi penolakan besar-besaran terhadap Firly Bahuri? Ini berkaitan dengan rekam jejak dari Firly. Firly ini sebenarnya bukan orang baru di KPK. Dia pernah menjadi Deputi Penindakan di KPK. Dan pada saat itulah dia pernah dikenai hukuman. Firly diketahui pernah berjumpa dengan Tuan Guru Bajang, itu Gubernur NTB pada waktu itu. Padahal saat itu KPK sedang melakukan penyelidikan kemungkinan kasus korupsi dalam pembelian saham Newmont, sebuah pertambangan emas di Nusa Tenggara Barat. Karena itu tidak etis kalau kemudian Firly sebagai Deputi Penindakan bertemu dengan Tuan Guru Bajang. Walaupun waktu itu dikatakan bahwa pertemuan itu tidak sengaja, hanya dia diundang bermain tenis dan bertemu. Tetapi Pak karyawan KPK punya bukti-bukti lain bahwa Firly tidak hanya sekali bertemu dengan Tuan Guru Bajang. Mereka mengaku mendapatkan foto ketika Firly sedang menggendong anak dari Tuan Guru Bajang. Dan pada saat kasus ini meledak, kemudian Firly ditarik dan karirnya di kepolisian itu terus menanjak. Bahkan dia pernah tercatat menjadi Kapolda di Sumatera Selatan. Ketika karirnya terus menanjak di kepolisian, kemudian dia dikembalikan lagi ke KPK dan walaupun banyak sekali penentangan dari internal maupun dari publik, Firly terpilih menjadi ketua KPK. Orang kemudian skeptis dengan Firly ketika dia terpilih menjadi ketua KPK. Apalagi kemudian terbukti di tengah perjalanan ketika dia menjadi ketua KPK, dia pernah dikenakan hukuman oleh Dewan Pengawas, hukuman etik. Karena Firly pada saat Lebaran pernah menggunakan fasilitas dari seorang pengusaha, dan ini fasilitasnya fasilitas helikopter untuk pulang ke kampung halamannya di Sumatera Selatan. Jadi lengkap sudah ketidakpercayaan dan skeptisisme publik kepada KPK ini. Selain kewenangan-kewenangannya dipangkas, kemudian akan dialihkan menjadi aparatur sipil negara, juga pimpinan KPK-nya sudah tidak kredibel di mata publik. Citra KPK betul-betul babak belur, walaupun ada beberapa kali penangkapan tangan OTT, tapi publik sudah terlanjur tidak percaya kepada KPK. Apalagi kemudian terbukti banyak kasus-kasus besar yang melibatkan nama tokoh tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Belum lagi ada kasus yang berkaitan dengan SP3. Kemarin kan kita sama-sama tahu ada kehebohan karena akhirnya KPK mengeluarkan SP3 untuk buronan BLBI Samsul Nur Salim. Samsul Nur Salim ini salah satu obligor BLBI yang merugikan keuangan negara hampir 5 triliun. Dan kemudian dia melarikan diri dan selama berpuluh tahun terakhir dia tinggal di negeri jiran Singapura. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Sekarang dengan keputusan SP3 dari KPK, Samsul Nur Salim bisa kembali melenggang, kembali ke Indonesia untuk mengurus beberapa asetnya yang masih bertebaran di berbagai wilayah di Indonesia. Di tengah situasi semacam inilah, di tengah ketidakpercayaan publik, tiba-tiba kemarin Firly Bahuri mengumumkan sebuah kasus yang menarik. Ini berkaitan dengan ditangkapnya seorang penyidik KPK, seorang AKBP dari instansi kepolisian yang dituduh menerima atau media juga menyebutnya memeras seorang wali kota, yakni wali kota Tanjung Balai di Sumatera Utara, yang kasusnya tengah diselidiki oleh KPK. Dia menerima suap 1,5 miliar. Tapi bukan kasus itu yang bikin heboh, karena dalam pengumumannya ketika mengumumkan penetapan penahanan dari wali kota Tanjung Balai, M. Syahrial, Firly mengumumkan keterlibatan pimpinan DPR, yakni Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin dari Partai Golkar. Firly memang tidak langsung menyebut nama Aziz Samsudin, dia hanya menyebut sebagai AZ Wakil Ketua DPR. Tapi kemudian media rame-rame memberitakan bahwa itu adalah Aziz Samsudin. Bahkan beberapa media menjadikan cover story, mulai dari Tempo, gitu,
yang menyebutnya sebagai sang perantara, dan juga majalah Gatra menjadikan cover. Jadi sekarang publik sudah paham siapa yang dimaksud dengan AZ oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Yang pertama, sekitar bulan Oktober 2020, MS menemui AZ, Wakil Ketua DPR RI di rumah dinas di Jakarta Selatan, dan menyampaikan permasalahan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan dan terjadi di daerah pemerintahan Kota Tanjung Balai. Jadi MS menyampaikan bahwa ada penyelidikan KPK tentang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintahan Kota Tanjung Balai. Setelah itu, Saudara AZ memerintahkan kepada ajudan untuk menghubungi SRP. AZ langsung memperkenalkan MS dengan SRP, dan dalam pertemuan tersebut MS menyampaikan permasalahan terkait dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintah Kota Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK dengan maksud untuk tidak dinaikkan ke tahap penyidikan, dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak dilanjutkan. Setelah pertemuan tersebut, SRP mengenalkan MH melalui telepon kepada MS untuk bisa membantu permasalahannya. SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait dengan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di pemerintah Kota Tanjung Balai. Untuk itu ditindaklanjuti dengan untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK, dan MS menyiapkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah. MS menyetujui permintaan SRP dan MH dengan mentransfer uang secara bertahap kurang lebih 59 kali transfer ke rekening bank milik RA, teman dari saudara SRP, dan juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP, sehingga total penerimaan yang diterima oleh SRP berkisar 1,3 miliar. Pembukaan rekening bank oleh SRP dengan menggunakan nama RA dimaksud telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif MH. Setelah uang diterima, SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi di pemerintah Kota Tanjung Balai tidak akan ditindaklanjuti. Firly Bahuri sudah mengumumkan secara terbuka kepada publik. Media juga sudah mengulas secara luas kasus ini. Tinggal sekarang sebenarnya pertanyaannya seberapa jauh KPK berani menindaklanjuti kasus ini. Tidak main-main ini karena berkaitan dengan seorang pimpinan DPR. Dan kalau betul yang disebut oleh media AZ itu adalah Aziz Samsudin, ini dia dikenal sebagai orang yang kuat. Karena sebelum menjadi wakil ketua DPR, Aziz Samsudin ini lama menjadi pimpinan di Komisi 3. Dan kita tahu Komisi 3 ini kan berhubungan dengan instansi hukum, KPK, kepolisian. Jadi lobby-lobby dia di kepolisian dan juga KPK ini sangat kuat. Dan pada waktu fit and proper, ini yang menentukan juga anggota Komisi 3 DPR, fit and proper pimpinan Kapolri maupun pimpinan KPK. Publik dan media juga mencatat setiap kali berurusan dengan DPR itu kelihatannya KPK itu langsung mentok. Kita sebut saja misalnya dalam kasus korupsi Bansos, itu operasi tangkap tangan, yang ditangkap adalah mantan Mensos Yudiari Batubara, kader PDIP. Dalam berbagai BAP, misalnya media juga mendapat bocoran sejumlah nama besar disebut, ada namanya anggota DPR Ihsan Yunus dari PDIP dan Ketua Komisi 3 dari PDIP, Herman Heri, dan juga yang lebih bikin geger lagi adalah Madam Bansos. Ini orang sudah bisa menduga-duga siapa yang dimaksud dengan Madam Bansos ini.
Dan di luar Madam Bansos ada juga nama putra Pak Lurah. Jadi mengacu pada nama Gibran, wali kota Solo sekarang, dan itu adalah putra Presiden Jokowi. Tapi sampai sekarang kita tidak mendengar kasusnya itu ditindaklanjuti. Bahkan kemarin berita yang terakhir, media menyebutkan dalam dakwaan terhadap beberapa orang yang disidang dalam korupsi Bansos, nama Herman Heri itu menghilang dari surat dakwaan. Sudah nama kader-kader PDIP hilang, kemudian pada kasus Juliari yang tertangkap tangan, yang OTT, itu ternyata pasal-pasal hukum yang diterapkan itu sangat ringan oleh Firly. Padahal sebelumnya Firly itu sudah berjanji, sudah menyatakan kepada publik waktu dibicara di DPR, dia menyatakan bahwa korupsi bansos itu bisa dihukum mati. Tetapi ternyata hal itu tidak diterapkan oleh Firly. Jadi artinya kalau terkena OTT, kemudian dicarikan pasal-pasal yang ringan, dan kemudian nama-nama yang disebut atau yang kita kenal sebagai kasus pengembangan itu tidak ditindaklanjuti oleh Firly. Masih ada kasus lain yang berkaitan dengan anggota DPR. Anda pasti tidak lupa ini kasus korupsi atau suap di Departemen Kelautan yang pada waktu itu KPK juga melakukan OTT, operasi tangkap tangan terhadap Menteri Kelautan yang saat itu dijabat oleh Edi Prabowo, seorang kader Gerindra. Dalam penyidikan ini KPK mendapatkan bukti-bukti dan juga di persidangan itu disampaikan bahwa dana atau uang suap yang diterima oleh Edi Prabowo itu juga mengalir pada istrinya, seorang anggota DPR RI dari Gerindra. Tapi sampai sekarang kita tidak mendengar ada kasus tersebut ditindaklanjuti. Fakta-fakta tadi menunjukkan bahwa KPK kelihatannya kalau sudah berurusan dengan DPR, apalagi pimpinan DPR itu mentok. Apakah ini ada kaitannya karena proses seleksi dari KPK yang dilakukan oleh DPR? Jadi ada semacam komitmen atau barter politik antara anggota DPR dengan calon pimpinan KPK yang akan dipilih. Mereka akan memilih, akan memberikan suara untuk calon pimpinan KPK dengan catatan nanti kalau ada kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR, maka prosesnya tidak perlu ditindaklanjuti. Coba Anda mungkin bisa buka data-data. Apakah ada anggota DPR RI selama Firly memimpin itu yang dicokok oleh KPK? Sepanjang ingatan saya tidak, tapi mungkin mohon saya dikoreksi. Kalau betul memang ada anggota DPR RI yang pernah dicokok dan diproses oleh KPK. Kalau betul memang tidak ada, ini kan wajar kalau kemudian orang curiga bahwa ini memang ada semacam perjanjian antara calon pimpinan KPK dengan anggota DPR. Bahwa mereka akan dipilih, tetapi tidak boleh memproses hukum para anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus korupsi maupun suap. Selain tidak dilanjutinya berbagai kasus dugaan korupsi atau penerimaan suap yang melibatkan para anggota DPR itu, citra KPK di bawah Firly ini memang betul-betul babak belur. Kemarin ada kasus besar, yakni kasus suap yang melibatkan seorang pejabat di lingkungan Dirjen Pajak. Bahkan pada waktu itu Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai mengaku merasa dikhianati. Kasusnya memang besar, itu melibatkan sejumlah perusahaan besar dan juga nama-nama besar. Salah satunya adalah perusahaan milik Haji Isyam. Ini seorang crazy rich dari Kalimantan yang dikenal punya akses cukup dekat dengan kekuasaan. Pada waktu Pilpres 2019 lalu, Haji Isyam ini tercatat menjadi wakil bendahara umum tim pemenangan nasional Jokowi Ma'ruf. Dalam kasus suap ini kelihatannya bakal mentok karena kemarin KPK mengaku mereka kehilangan barang bukti. Ada 2 truk barang bukti yang dibawa kabur oleh, kita tidak tahu siapa yang membawa kabur. Di dalam 2 truk itu ada barang bukti KPK. Coba bayangkan ada 2 truk barang bukti yang dibawa kabur dan KPK seakan tidak berdaya. Dia hanya bisa curhat kepada publik melalui media. Belum lagi ada kasus juga yang kemarin bikin kita geleng-geleng kepala. Ternyata ada beberapa kilo emas yang jadi barang bukti sitaan di KPK itu digelapkan, ditilep oleh petugas KPK. Katanya sih barang buktinya itu sudah dikembalikan lagi. Tetapi kan tetap saja bagaimana mungkin ada barang bukti kiloan emas kemudian ditilep oleh petugas KPK. Jangan lupa juga kasus Harun Masiku, ini kader PDIP yang sampai sekarang masih menghilang, tidak ketahuan rimbanya di mana. Karena itu ketika tiba-tiba Firly Bahuri mengumumkan ada keterlibatan Aziz Samsudin menjadi perantara memfasilitasi kasus suap
kepada petugas penyidik dari KPK, orang menjadi bertanya-tanya, beneran nih, serius tidak? Karena itu dalam jumpa pers, seorang wartawan juga sampai menanyakan soal ini, beneran nggak nih, serius nggak? Dan bagaimana sebenarnya peran dari Aziz Samsudin ini? Coba kita simak bagaimana dialog antara atau tanya jawab antara wartawan dengan Firly Bahuri. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Ya, ini mungkin agak sedikit hanya ada penambahan aja dari konferensi pers yang ketua katakan di hari sebelumnya. Pertanyaan publik itu sederhana sebenarnya. Ini Ajat ngurusin sini dapat apa sih? Dia ngurusin, nyediain rumah, bikin pertemuan. Ini untungnya apa? Apakah KPK sudah menemukan ada keuntungan atau feedback yang dilakukan oleh Ajat dengan menyediakan tempat, menyediakan waktu, manggil orang, ngumpulin, bahkan penyidik KPK mau datang yang bernama SRP itu. Apa keuntungan seorang Ajat bantu-bantu MS? Itu jelas pasti ada feedback. Nggak mungkin karena dia ikhlas melakukan karena di bulan Ramadan, nggak mungkin. Pertanyaan saya sederhana. Kedua, ini model-model Ajat ini tentu jika memang terus berlanjut, ini bisa jadi laten. Artinya bahwa ada potensi merusak aparat penegak hukum. Ketika ada orang bermasalah datang ke dia, karena penegak hukumnya dicongkel-congkel, gitu loh. Ini laten. Dan kita membaca referensi dari seorang Ajat ini tidak hanya sekali bersentuhan dengan kasus yang ada di KPK. Jelas ada kasus namanya pengadaan baju hansip. Hansipnya udah nggak ada nih, ya kan? Hansip sudah nggak ada. Tapi proyek pengadaan itu dulu sempat ada. Terus kemudian pembangunan di Klat Teger, Kejaksaan, disebut oleh Nazarudin yang memang sebagai justice kolaborator dan rata-rata omongan dia banyak benernya tuh. Sampai dia teriak-teriak soal SN, wah bener banget akhirnya kan. Ya, waktu itu juga Nazarudin ngomong soal ya Ajat-Ajat ini, soal pembangunan proyek di Klat Teger di Kejaksaan, terus kemudian baju hansip, ntar sebentar lagi baju apalah gitu. Nah maksud saya, apakah memang KPK tidak melihat bahwa ini adalah sebagai semacam mekanik atau bahkan potensi sebagai maklar kasus yang akhirnya dapat merusak tatanan aparatur negara dengan model-model kerja Ajat seperti ini? Pertanyaan pertama adalah apa keuntungan yang didapat oleh Ajat dengan melakukan beberapa kegiatan yang sudah diuraikan oleh Pak Mario tadi? Banyak sekali. Saya tidak perlu mengungkap itu karena kawan-kawan sudah mengikuti. Yang pasti adalah selaku KPK yang diberikan mandat untuk melakukan pemberantasan korupsi, KPK tidak pernah berhenti untuk mengungkap apa yang terjadi, perbuatan apa yang terjadi, siapa yang melakukan. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan ada ketentuan pidananya. Ini akan dan terus akan digali. Jadi tidak berhenti hanya di sini, Pak Mario dan rekan-rekan semua. Jadi nanti kita akan terus melakukan upaya-upaya untuk mengungkap seterang-terangnya perkara dan apa yang dilakukan oleh saudara Ajat sebagai wakil ketua DPR RI. Nanti setelah itu tentu kita akan lihat perbuatannya apa, keterangan saksinya bagaimana, bukti lain apa, petunjuknya apa, dokumennya apa. Karena unsur pembinaan harus dipenuhi. Kami berbicara tentang kecukupan bukti. Kenapa? Karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi kita lihat nanti dari hasil alat-alat bukti yang kita kumpulkan. Baik ya Pak Mario, itu satu ya. Yang kedua, proses ini masih berlanjut.
belum berakhir dan tetap akan berlanjut sampai tuntas semua. Dan kami pastikan kepada seluruh rakyat Indonesia, kami akan tuntaskan setuntas-tuntasnya. Dan KPK akan selalu membuka, walaupun terkadang kalau terbuka itu bisa saja ada kritik, ada caci, ada maki. Tapi kami siap untuk dikritik karena terbuka. Kami tidak akan pernah bersembunyi hanya untuk kepentingan dipuji. Jadi saya katakan proses penegakan hukum oleh KPK dengan menganut asas-asas tugas pokok KPK. Kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel, proporsionalisme, kepentingan umum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itulah prinsip KPK, dan KPK tidak akan pernah pandang bulu untuk menangkap para pelaku. Sekarang beban ada di pundak Firly Bahuri. Dia sendiri yang memulai. Dia yang sudah mengumumkan kepada publik adanya keterlibatan Aziz Samsudin. Kita tinggal menunggu apakah Firly Bahuri itu tetap segagah ketika dia mengumumkan. Apalagi Aziz Samsudin ini seperti saya sebut sebelumnya pernah menjadi pimpinan di Komisi 3. Ini Komisi Hukum. Jadi dia adalah orang yang sangat berpengaruh dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Saya cuma mengingatkan Firly, kan KPK punya moto, kalau Anda masih ingat yang dipasang di gedungnya dengan poster atau flyer yang sangat besar menutupi gedung KPK, disebutkan berani jujur itu hebat. Saya cuma punya tantangan uji nyali kepada Firly. Kalau berani menangkap dan memproses Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin, itu baru hebat namanya. Saya Ersmun Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.